Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak tersengat sama sebuah lelucon? Kata-katanya sih kedengeran lucu, tapi kok rasanya malah kayak serangan pribadi ya? Nah, hari ini kita bakal ngulik sisi gelap dari humor itu, sarkasme manipulatif, dan kita akan bedah dari sudut pandang teologis yang mungkin belum pernah kamu pikirin sebelumnya. Oke, biar kita benar-benar paham masalah ini, kita akan lewatin 5 bagian utama. Kita mulai dari apa sih itu sarkasme manipulatif, terus kita gali akarnya dari mana, bedain jenis-jenisnya, lihat dampak kerusaknya kayak apa, dan yang paling penting, gimana cara keluarnya. Kita semua pernah kan ngerasain itu, perasaan aneh pas lelucon seseorang rasanya nusuk, momen canggung di mana kita dipaksa buat senyum, padahal di dalam hati itu rasanya kayak direndahin. Nah, itulah wilayah bahaya yang akan kita jelajahi sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita maksud dengan sarkasme manipulatif ini? Ini jelas bukan sekedar candaan yang nggak lucu ya. Yuk kita definisikan bareng-bareng biar kita semua satu frekuensi. Nah, dalam kacamata teologi, ini tuh bukan sekedar cara ngomong yang buruk loh. Ini disebut dosa lidah. Sebuah sinyal kalau ada sesuatu yang nggak beres di dalam hati kita. Sesuatu yang nggak sinkron sama kasih karunia Tuhan. Kutipan ini, wah, tajam banget. Intinya, sarkasme jenis ini tuh bukan tanda kecerdasan, tapi malah jadi topeng buat ego kita. Ini bukan soal adu pinter, tapi soal hasrat tersembunyi buat menang, buat ngerasa lebih unggul dari orang lain. Biar makin kebayang cara kerjanya, yuk kita bedah 4 taktik utamanya. Ini kayak ngelihat strategi di balik serangan verbal. Mulai dari tujuannya yang licik, sampai kemampuannya muter-muterin fakta, semuanya itu dirancang buat bikin korban gak bisa berkutik. Oke, kita udah tahu apa itu sarkasme manipulatif. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih orang lakuin itu? Apa yang dorong seseorang pakai kata-kata sebagai senjata? Yuk kita gali lebih dalam akarnya, baik secara spiritual maupun psikologis. Ternyata akarnya ini kompleks banget. Ada kesombongan moral yang bikin kita ngerasa lebih baik dari orang lain. Ada juga kepahitan hati yang diam-diam meracuni cara kita melihat dunia. Dan seringnya, sarkasme jadi tameng buat jiwa yang belum benar-benar ngerasain anugerah dan susah banget kalau dikasih masukan. Dan ini nih bagian yang paling liciknya. Dengan bungkus candaan, pelaku bikin korban jadi ngerasa bersalah atau bodoh karena tersinggung. Korban jadi mikir, apa aku yang terlalu sensitif ya? Nah, ini adalah bentuk manipulasi emosional yang ngerusak banget, yang kita kenal sebagai gaslighting verbal. Ini mungkin bikin kita mikir, ya, emangnya semua bentuk sindiran atau kata-kata tajam itu jelek? Nah, sumber kita ini ngasih perbedaan yang penting banget antara sarkasme yang merusak dan yang tujuannya profetik. Coba kita lihat bedanya dari 2 contoh di Alkitab. Nah, ini dia kuncinya. Perbedaan paling dasarnya itu ada di niat. Sanballat pakai kata-kata tajam buat ngejatohin, ngerendahin, dan ancurin semangat. Sebaliknya, Yesus pakai ironi tajam buat bongkar kemunafikan dan bawa orang ke kebenaran. Yang satu didorong ego, yang satunya lagi didorong sama kasih yang mau memulihkan. Terus, apa sih dampaknya di dunia nyata? Kata-kata ini mungkin kedengarannya sepele ya, cuma candaan doang yang lewat gitu aja. Tapi jangan salah, kerusakan yang ditimbulkannya itu benar-benar nyata dan besar. Baik buat korbannya maupun buat kesehatan sebuah komunitas. Dampaknya itu kayak racun yang nyebar pelan-pelan. Kepercayaan jadi hancur, muncul budaya takut di mana orang gak berani jujur, dan empati di hati si pembicara pelan-pelan mati. Ini bukan sekedar kata-kata, ini tuh perusak hubungan yang sangat efektif. Dengerin deh, Alkitab itu benar-benar gak main-main soal ini. Coba perhatiin betapa kerasnya perumpamaan ini. Orang yang nyakitin dengan alasan cuma bercanda, itu disamain kayak orang gila yang lempar-lempar senjata mematikan. Ini nunjukin betapa seriusnya masalah ini di mata Tuhan. Oke, setelah lihat semua kerusakan ini, pasti kita mikir, terus gimana dong? Ada jalan keluarnya nggak? Tenang, kabar baiknya ada. Sumber kita nawarin peta jalan yang praktis buat ngubah cara kita ngomong, menuju lidah yang lebih sehat dan kudus. Perubahan ini tuh bukan cuma soal berusaha lebih keras pakai kekuatan sendiri. Bukan, ini adalah sebuah perjalanan spiritual. Dimulai dengan rendah hati pas berdoa, lanjut dengan berani ngakuin kesalahan, dan diakhiri dengan komitmen buat sadar dan sengaja ngomongin kebenaran yang dasarnya kasih. Coba bayangin deh, kalau setiap obrolan kita, sekecil apapun, bisa jadi semacam ibadah. Waktu kata-kata kita nggak lagi dipakai buat nyindir atau ngerendahin, tapi buat ngebangun, nyembuhin dan muliain Tuhan, disitulah komunikasi itu sendiri jadi sebuah bentuk penyembahan.
Jadi intinya begini, kata-kata kita itu punya kekuatan yang luar biasa. Bisa jadi senjata yang lahir dari kesombongan dan kepahitan, atau bisa jadi alat penyembuhan yang ditempa oleh hati yang udah diubahkan oleh kasih karunia. Dan ini ninggalin kita sama satu pertanyaan buat direnungin, buat hari ini dan seterusnya. Nanti pas kita ngobrol, kata-kata kita kira-kira bakal jadi apa? Jembatan yang nyambungin orang? Atau malah tembok yang misahin? Pilihannya ada di tangan kita.